Jumat di Masjid Al-Muhajirin yang beralamat di Jalan Puma 6 nomor 123 Jaya Mukti Cikarang Pusat Bekasi tampak terlihat suasana hikmat dan penuh kerinduan yang terasa saat jamaah berkumpul untuk menghadiri sebuah acara istimewa. Mereka datang dengan hati yang lapang, siap untuk menyelami makna yang mendalam dalam kajian halal bihalal yang akan dimulai. Dengan suara yang lantang dan lembut, pembawa acara menyapa seluruh jamaah yang hadir. Sebelum memasuki rangkaian acara diawali dengan pembacaan tilawatil Quran yang dibacakan oleh adik-adik perwakilan dari santri Rumah Tahfiz Center. Selain itu, acara kembali dilanjut dengan sambutan dari Bapak Haji Samsudin Abu Bakar sebagai Ketua DKM Al-Muhajirin. Kemudian dilanjut sambutan dari Ketua Rumah Tahfiz Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nazira. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima uglik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Bunda Astri Ivo, yang senantiasa kami harapkan mau'izah hasanah dan barokah ilmunya. Dan mari bersama kita doakan semoga perjalanan Bunda untuk menuju ke lokasi ini senantiasa diberikan keamanan, karena sesaat lagi Bunda Astri akan tiba dan bertemu dengan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Karena nasional mungkin kira-kira ya. Ya, alhamdulillah. Saya selaku pengurus Masjid Al-Mukhtirin mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Moga-moga apa-apa yang kita telah usahakan bisa hadir mengunggahkan panitia dalam acara lebih halal, moga-moga Allah senantiasa memberkahi kita semua. Dan juga saya selaku pengurus tidak bisa menyiapkan yang lebih baik karena memang saya baru kali ini terkesan mendadak. Dan beberapa hari yang lalu Bapak Ustaz Abu Subhan kasih kabar ke saya lalu ada acara halal bihalal. Jadi baru 2 hari yang lalu juga dari pihak Tablis datang kemari untuk menyampaikan sesuatu. Jadi kemarin semalam kita ngobrol-ngobrol pelaksanaan acara ini. Dan itu jadi mohon maaf segala kesalahan dan kekurangannya. Saya selaku pengurus masjid sekali lagi dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan tentunya tidak besar-besarnya di nuansa Idul Fitri ini saya selaku pengurus baik keluarga pengurus karena itu berkali-kali kemarin saya diundang di RW semalam di RT dan acara yang sampai di halal. Untuk itu juga kami dari pengurus masjid mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sekalian, mudah-mudahan salihah. Alhamdulillah hari ini kami dari Rumah Kami Center bisa hadir di masjid yang Masya Allah berkah, makmur, jamaahnya luar biasa. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyapa salam ta'zim kami kepada para ulama, para asatidz dan ustazah, para tokoh masyarakat, terkhusus pada Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Bapak Haji Syamsuddin, kemudian juga kepada Ketua PHBI Ustadz Haji Agus Subhan ST, dan juga Ketua Majelis Taklim Nurul Zahro RW 08 Ustazah Zahimah Zakaria, dan juga segenap pengurus RW 08 yang kami tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah hari ini kita akan bertemu dengan sosok yang mungkin selama ini kita juga sudah kenal lewat layar kaca, tapi atas izin Allah kita bisa bertemu dengan beliau, dengan Bunda Asrifo yang insya Allah sudah dekat lokasi dengan kita. Sebentar lagi akan sampai. Bukankah seluruh tujuan ibadah yang kita tunaikan agar Allah cinta kepada kita, agar Allah ridha kepada kita, benar ya? Nah, dalam ayat kursinya Allah berfirman, barang siapa yang aku ingin cintai, barang siapa yang ingin cintai sama Allah, maka cintai dulu menurut bumi, cintai pun yang ada di bumi. Tibalah saatnya acara yang paling ditunggu-tunggu, yakni kedatangan Nasri Ivo, seorang penceramah yang penuh inspirasi memimpin kajian halal bihalal. Acara ini menjadi titik awal untuk membangun kembali fitrah hati yang murni dalam diri setiap jamaah yang hadir. Dalam kajian ini, Nasri Ivo mengajak jamaah semua untuk merenungkan dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia. Tak lupa pula Nasri Ivo mengajak jamaah untuk melawan nafsu-nafsu yang merusak fitrah hati, seperti keserakahan, iri hati, dan kedengkian. Serta bagaimana kita dalam menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh kemarin. Beliau juga mengingatkan bahwa fitrah hati yang sejati adalah hati yang dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah, kasih sayang kepada sesama, dan keinginan berbuat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu
Rabbana sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ar-Rahman alamal Qur'an khalaqal insan alamal bayan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang begitu mencintai kita, begitu banyak nikmat-nikmat yang mencurahkan yang tidak mungkin sanggup kita menghitungnya. Ya benar ya. Nikmat yang termewah, nikmat yang termahal, nikmat yang kita nggak bisa beli dengan dunia serta isinya. Nikmat apa Bu? Nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah. Karena kalau nggak ada iman, nggak ada taufik, nggak ada hidayah, sehatnya bisa jadi maksiat. Penjahat sehat nggak Bu? Maling sehat nggak? Sehat. Tapi sehatnya dipakai untuk maksiat, nggak dipakai di jalan taat. Maka alhamdulillah Allah berikan kita ya nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah. Ya alhamdulillah nikmat sehat, nikmat silaturahim yang mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita, menjadikan kita orang-orang yang terus bisa beristiqomah saling mengingatkan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah. Ya kemampuan kita untuk bisa saling mengingatkan tentang kebenaran, tentang kesabaran, dan juga tentang berkasih sayang. Ya wa tawassaw bil marhamah, karena seluruh puncak ibadah kita itu sudah salihah. Ya, alhamdulillah salihah. Kita tuh pengennya dari seluruh ibadah yang kita lakukan itu apa sih? Apa tujuan kita? Bukankah seluruh tujuan ibadah yang kita tunaikan agar Allah cinta kepada kita, agar Allah ridha kepada kita, benar ya? Nah, dalam ayat kursinya Allah berfirman, barang siapa yang aku ingin cintai, barang siapa yang ingin cintai sama Allah, maka cintai dulu penduduk bumi, cintai dulu yang ada di bumi. Ketika kita mampu mencintai di bumi, maka Allah dan seluruh penduduk langit akan mencintai kita. Itu kunci. Ya, jadi alhamdulillah memberikan kita kemampuan, kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang begitu istimewa, bulan yang bisa merubah kita menjadi orang-orang yang tadinya fakir menjadi alim, orang-orang yang bakhil menjadi dermawan, dan orang-orang yang hina menjadi mulia. Allah tingkatkan derajat kita karena memang diperintahkannya kita berpuasa bukan untuk supaya kita lemes, berlapar-lapar dan berhaus-haus. Banyak orang yang puasa meninggalkan lapar dan haus, tetapi tidak meninggalkan perintah-perintah yang lainnya. Maka sesungguhnya orang yang kembali fitrah bukan fitri ya. Kalau fitri itu seakan-akan dengan iftar, berbuka, makan dan minum. Jadi pada satu Syawal itu Allah inginkan kita semua hamba-hambanya harus bahagia, harus bermakan berminum, gak boleh ada yang kelaparan, gak boleh ada yang sedih. Namanya hari raya kita makan dan minum. Nah, hari kedua Syawal ini adalah tantangan bagi kita. Bunda Saleha, yang terberat dari perintah Allah ini bukan puasa. Yang paling berat dari perintah Allah bukan sholat. Yang paling berat dari perintah Allah bukan baca Quran. Yang paling berat dari perintah Allah bukan bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, Allah perintahkan kepada kita untuk beristiqomah. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling mulia, orang paling bertakwa, orang yang paling dermawan, orang yang paling bersyukur, yang sudah dijamin surganya, sudah dihapus dosa-dosanya, diluruskan kesalahannya, tetapi sholat malamnya itu kakinya sampai bengkak. Kita sholat tarawih aja ngantuk ya. Qiyamul lail aja cuma berapa? 2 rakaat.
Maka Abdullah bin Abbas mengatakan kepada kita bahwa semenjak itu Rasulullah SAW lebih jarang tersenyum, lebih jarang tertawa. Kenapa? Karena begitu beratnya perintah istimewa. Kita kalau puasa 30 hari itu mudah, tapi melanjutkan puasa di bulan-bulan selanjutnya itu nggak mudah. Makanya orang yang puasanya berhasil dilihat dari bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan-bulan selanjutnya sampai dia bertemu dengan Ramadan. Itu yang puasanya berhasil adalah orang-orang yang melanjutkan puasanya, bukan bayar qada ya, bukan bayar hutang, bukan puasa yang ditodol, tapi puasa yang ditinggalkan, puasa yang tidak diwajibkan, puasa sunnah, tapi menjadi indikator apakah puasa kita itu puasa yang diterima atau tidak. Karena banyak orang yang meninggalkan lapar dan haus, tapi tidak meninggalkan ghibah. Banyak orang yang berpuasa tapi bakhil. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak cinta kepada tetangganya. Padahal tetangga ini, ya, parameternya itu dengan keimanan dan keyakinan kita akan bertumbuh di hari akhir. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyu'jab. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah saudara, maka muliakanlah tetangganya. Begitu banyak perintah tentang memuliakan tetangga, sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, berpikir bahwa tetangga ini menerima waris. Karena begitu harus dimuliakan, apalagi keluarga kita, apalagi orang tua kita, apalagi pasangan kita, suami kita, apalagi anak-anak kita. Harus kita berikan amal terbaik. Jadi puasa yang meninggalkan bukan hanya lapar dan haus, tapi puasa yang meninggalkan semua larang-larang. Bunda berani maju ke depan, Bunda punya uang. Masya Allah. Terus gimana bayarnya? Ya insya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ya terus kok berani udah punya uang, berani ke depan lagi. Apa yang percaya aja sama Allah? Kecikam saja. Tak hanya menyampaikan tausiah, Asri Ifo juga memberikan contoh nyata dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Beliau mengajak para jamaah yang hadir untuk berbagi kebaikan. Melalui perbuatan nyata yang dilandasi oleh fitrah hati yang suci, Asri Ifo mengajak semuanya untuk berkomitmen dengan menjadi orang tua asuh santri-santri Rumah Tahfiz Center, agar mereka bisa menyelesaikan hafalan mereka menjadi hafiz 30 juz. Melalui kajian halal bihalal ini, Asri Ifo ingin mengembalikan fitrah hati yang penuh cinta, toleransi, dan penuh kasih sayang. Beliau juga mengajak semuanya untuk bersama-sama menguatkan tekad dalam membangun fitrah hati yang bersih dan teguh. Dan ada kenang-kenangan dari PPPA, ini bukan dari saya, bukan dari saya. Namanya Bunda siapa? Kita kok berani kan? Siapa tahu, insya Allah pasti. Ya karena orang tahu saya itu. Tapi kamu punya uang? Terima kasih banyak, ini kenang-kenangan dan kita boleh ini ya di foto. Oh di foto, kita dari sini. Alhamdulillah tahun kemarin menjadi juara 1 musabaqah
Hafizul Quran kategori 30 juz tingkat provinsi Banten. Dan juga dari orang asuh. Dari orang asuh. Silakan juga kalau mau ngobrol silakan. Ya, jadi 30 juz ini dalam berapa lama dan kemudian dan apa sih yang nanti Ustazah akan berikan kepada donatur yang berkomitmen memberikan kemudahan Ustazah menghafal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf dan kalau cerita saya tahan. Apa ganti ya? Saya bilang saya itu bukan dari keluarga yang mampu, tapi saya sangat bersyukur sama orang-orang yang membantu saya. Saya menghafal Quran itu pertama dari tahun 2015. Alhamdulillah dari Quran 2015 sampai sekarang. Dan itu beasiswa. Saya nggak pernah ada untuk keluar uang sedikit pun. Itu atas berkah dari bantuan Asma. Terus doa apa yang Ustazah sampaikan kepada orang-orang tua? Saya sangat berterima kasih tentunya, Masya Allah. Didoakannya berapa sehari berapa kali? Alhamdulillah setiap waktu sholat saya berdoakan karena menurut saya tanpa wasilah dari wali asuh, dari orang donatur, dan orang-orang yang berbaik hati bersedekah untuk kami semua, saya belum tentu bisa berjuang menghafal Quran selama itu 2015 sampai sekarang. Mau nggak sih didoain sama keluarganya Allah? Enggak, tahu nggak? Orang-orang menghafal Quran adalah keluarga Allah. Jadi mereka ini keluarganya Allah karena mereka menghafal Al-Quran. Terus didoain sama keluarga Allah untuk kita. Kira-kira gimana doanya dijawab? Jadi jangan berhenti ya sedekah kita di bulan Ramadan masuk ke akhir. Atau Ustazah mau menambahkan? Alhamdulillah, saya mulai menghafal Quran 2017 karena saya di kelas 2. Jadi bersyukur banget bisa masuk dalam Quran ini karena alhamdulillah dari awal sampai detik ini saya mendapatkan beasiswa sampai kuliah juga. Alhamdulillah saya dan pada Allah memang saya sudah ternyata sudah SMP, jadi alhamdulillah itu pas baru saya merayakan pada 3 Terima kasih banyak mudah-mudahan Ibu bisa bersemangat untuk menjadi orang wali asuh yang bisa mendapat doa dari ustazah yang bersyukur. Dan doa kita juga saya juga supaya bisa menjadi orang Quran. Dan semangat banget dari keluarga hubungannya tuh orang-orang yang bisa menghafal Quran karena gak gampang yang ustazah yang bagaimana menghafal, bagaimana menjaga hal. Terima kasih banyak teman-teman menjadi penyemangat buat mudah-mudahan di sini. Terima kasih banyak. Ada lagi dalam budaya kita juga bisa menyiapkan sedekah kita ini untuk anak-anak kita supaya dimudahkan, bisa untuk suami kita mungkin yang sedang bisa untuk orang tua kita atau menjadi anak yang sampai sekarang istiqomah. Ini adalah jasa berbuat dari kita yang mungkin yang kita bisa balas perlu kasih yang ada dari kita. Udah berani maju ke depan, kan belum punya uang. Masya Allah. Terus gimana bayarnya? Ya insya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ya terus kok berani udah gak punya